bahwa Allah itu maha baik. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada ketentuan Allah, takdir Allah yang buruk bagi hamba. Maka Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan, janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi husnuzon sama Allah, berbaik sangka sama Allah. Karena kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda zonni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau Allah disangka hamba itu berbaik sangka sama Allah, Allah akan berikan yang terbaik buat sang hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahmal anbiya mursalin wa ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus Masjid Nurul Hidayah, para imam, para muadzin, para khatib, juga para imam-imam dari masjid dan musala yang lain, juga yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya pada kita semua. Yang Bapak Ibu sekalian, kita seringkali terlupa bahwa nikmat Allah bukan hanya terkait dengan harta. Dan juga satu hal yang mustahil ketika kita berharap bahwa hidup kita akan senantiasa bahagia di dunia. Mustahil. Karena Bapak Ibu sekalian, makhluk yang paling Allah cintai, Rasulullah SAW, itu hidupnya juga banyak kesusahan. Disina, dicaci maki, bahkan diuber-uber untuk dibunuh. Beliau terluka di perang Uhud dan di peperangan yang lain. Namun Bapak Ibu sekalian, beliau tidak pernah terlupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita senantiasa mencoba untuk bersyukur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, ketika seseorang sudah berdamai dengan dirinya, maka semua yang terjadi di sekitarnya itu tidak akan pernah mengganggu dirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur pada Allah, menerima apa yang sudah ditentukan Allah, dan yakinlah bahwa itu yang terbaik yang diberikan Allah kepada hambanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di surganya nanti. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita nantikan di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa 1 tahun sudah terlewati dari peristiwa Tufanul Aqsa, perang antara Palestina dan Israel. Jadi kalau seandainya masih ada yang mengatakan bahwa perang Arab Israel ini karena kesalahan Hamas, itu kesalahan yang besar. Karena Bapak Ibu sekalian, dari tahun 47 Palestina itu dijajah. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ini kesalahannya pejuang Palestina, kalau enggak mereka nyerang duluan, mereka enggak akan dihabisi, ini salah. Sama saja kita mengatakan Pangeran Diponegoro itu teroris gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kejadian di Palestina dan korban yang jatuh sudah lebih dari 42.000, dan bom yang dijatuhkan di Palestina sampai bulan akhir September kemarin itu sudah 85.000 ton bom yang dijatuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan lupa terus kita kuatkan doa-doa kita, para imam khususnya sholat subuh ditambahi kunutnya, tambahi setelah sebelum sholawat itu kita tambahin Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, doakan mereka di dalam doa-doa kita. Yang kedua, tetap boikot produk-produk yang pro Israel. Kalau misalnya pekerjanya, insya Allah Allah akan kasih rezeki. Karena rezeki Allah itu bukan hanya di pabrik gitu kan. Rezeki Allah banyak juga di tempat-tempat yang lain. Juga kalau ada dana lebih, mari kita salurkan untuk Palestina. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas hadis ke-10 dari Arba'in Nawawi. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima yang kecuali dari yang baik-baik pula. Baik Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran pertama dari hadis ini. Pelajaran pertama adalah bahwa Allah itu maha baik. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada ketentuan Allah, takdir Allah yang buruk bagi hamba.
Maka Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan, janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi husnuzon sama Allah, berbaik sangka sama Allah. Karena kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda zonni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau Allah hamba itu berbaik sangka sama Allah, Allah akan berikan yang terbaik buat sang hamba. Tapi kalau Allah disebut yang zalim dan lain sebagainya, maka Allah juga akan melakukan hal itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena bisa jadi yang menurut kita buruk belum tentu itu buruk. Ada satu kisah, dua orang sahabat. Yang satu itu senantiasa buruk sangka sama Allah, yang satu senantiasa baik sangka sama Allah. Jadi apapun yang menurutnya buruk, kata kawannya ini, insya Allah ini yang terbaik. Satu hari Bapak Ibu sekalian, mereka berdua naik mobil. Pakai mobil pribadi, si yang berburuk sangka itu yang nyupir, dia duduk di sebelah. Nah tiba-tiba Bapak Ibu sekalian mereka kecelakaan, dan yang seringkali berbaik sangka itu mengalami luka-luka dan ada besi yang nusuk di arah ginjalnya. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian, dibawa ke rumah sakit dan dia dioperasi. Sementara yang baik sangka ini, yang senantiasa berburuk sangka, nggak ngapa-ngapain, lukanya ya hanya lecet-lecet saja. Begitu selesai operasi dan si baik sangka tadi sudah sadar, si buruk sangka tadi ngomel-ngomel. Tuh kan, inti si baik sangka terus sama Allah. Lihat kejadian sekarang. Inti nggak apa-apa, saya nggak ngapa-ngapain, kamu yang baik sangka sama Allah dibikin Allah celaka. Pada saat demikian Bapak Ibu sekalian, si baik sangka mau ngomong, tiba-tiba dokter datang dan mengatakan, bersyukurlah Pak, terjadi kecelakaan ini. Ternyata di ginjal Bapak ada kanker. Kalau telat dioperasi, bakal membahayakan nyawa Bapak. Ini Bapak Ibu sekalian, begitu mendengar itu, si baik sangka langsung mengatakan pada kawannya, lihat tuh. Ternyata yang menurut kamu buruk, itulah yang terbaik buat diriku. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama kita lakukan. Nah, hendaknya kita senantiasa baik sangka. Jangan pernah bandingkan apa yang kita dapatkan dengan orang lain. Karena bisa jadi kalau kita dapatkan lebih seperti orang lain, kita semakin jauh dari Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, sejatinya musibah yang melahirkan ketaatan, melahirkan kedekatan dengan Allah, sejatinya itu adalah anugerah. Namun sebaliknya, semua kebaikan yang justru menjauhkan hamba dari Allah, sejatinya itu musibah. Karena di dalam Islam ada istilah yang namanya istidraj. Istidraj itu adalah kebaikan yang Allah berikan pada hamba yang menyebabkan dia semakin jauh dari Allah. Jadi kalau misalnya ada orang Bapak Ibu sekalian, ibadahnya sedikit tapi dunianya kok melimpah, dia banyak maksiat, tapi keluarganya nggak ada masalah, karirnya semakin melejit. Yang ketiga, dia jarang sakit atau nggak pernah sakit. Nah itu tanda bahwa Allah sudah memberikan istidraj pada dia. Jadi nikmat itu semakin menyebabkan dia sombong, semakin menyebabkan dia jumawa, semakin menyebabkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu sekalian, paling minim tuh Bapak Ibu sekalian, kita itu kena musibah itu sekali atau 2 kali setahun. Paling minim. Jadi Al-Quran menyebutkan, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain. Apakah mereka nggak tahu kalau kami akan ngasih ujian buat mereka itu paling minim tuh sekali atau 2 kali setahun. Jadi kalau ada sahabat, sahabat itu Bapak Ibu sekalian, kalau hidupnya datar-datar saja, nggak ada masalah, nggak ada musibah, mereka akan ngecek jangan-jangan ini istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, di awal saya sampaikan, kalau ada yang pengen hidupnya bahagia, enak terus nggak ada masalah, mimpi. Karena bumi ini adalah tempat hukuman dari Nabi Adam alaihissalam. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, pelajarannya, innallaha thayyibun. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu enggak terima kecuali yang baik-baik juga. Apa yang baik-baik juga itu Bapak Ibu sekalian? Kita bisa temukan di dalam surat Al-Mulk ayat 2, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan dan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian amalannya yang terbaik.
Apa yang dimaksud dengan amalan terbaik itu Bapak Ibu sekalian? Kalau amalan yang bersifat fisik, ucapan, perbuatan, niat, itu syaratnya cuma dua. Yang pertama sesuai dengan syariat, yang kedua ikhlas. Ada orang yang ikhlas tapi tidak sesuai dengan syariat, maka amalannya ditolak oleh Allah. Namun sebaliknya, sehebat apapun amalan, jika tidak ada ikhlas di sana, justru itu yang akan menghantarkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau yang terkait dengan amal perbuatan. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau terkait dengan harta, maka ada tambahannya. Tambahannya adalah hartanya kudu halalan thayyiban. Halal dan thayyib. Thayyib itu baik ya. Emang ada makanan yang halal tapi enggak thayyib? Ada. Contohnya apa? Tahu tempe bagi penderita asam urat. Itu halal tapi enggak baik buat dia, gitu kan? Karena Bapak Ibu sekalian, Islam mengajarkan pada kita untuk tidak mencelakakan diri kita. Jadi kalau ada yang mencelakakan diri kita tuh sejatinya dia bikin masalah buat dirinya, dan jangan nyalahin takdir. Karena ada yang menganggap Bapak Ibu sekalian semua musibah itu adalah ujian. Padahal musibah itu ada 4 dalam Islam. Yang pertama sifatnya adalah ujian. Ujian itu kalau hambanya baik. Ujian di sekolah itu kan bagi anak yang rajin sekolah. Kalau anaknya jarang sekolah yang sudah kena DO, nggak ada lagi ujian buat dia. Jadi orangnya baik, rajin sholat, rajin ngaji, tahajudnya lancar, itu akan diuji Allah. Maka saya sering sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, jangan total-totalan sama Allah. Bukan hanya hukum sebab akibat kadang tidak berlaku dalam ibadah. Ada sebagian hamba itu menyangka ketika sholatnya bagus, puasanya bagus, rezekinya naik, belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi cobalah untuk ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada seorang hamba mengatakan, ya Allah, aku kan sudah sholatnya sudah rajin ya Allah, puasaku sudah rajin ya Allah, zikirku sudah rajin ya Allah, kenapa kok masih banyak ujian? Emang gitu. Karena dalam hadis Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah itu kalau senang dengan seorang hamba, Allah akan uji mereka. Sebagaimana emas diuji dengan cara dibakar, digosok. Ya, jadi kalau misalnya ada yang merasa demikian, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Jangan-jangan dia beribadah hanya untuk pamrih dunia saja. Ini Bapak Ibu sekalian yang pertama, diuji. Ujian. Gimana taunya antara ujian dengan bala, dengan musibah yang lain Bapak Ibu sekalian? Dilihat dari amal kita. Karena tipis. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ujian itu sifatnya sebagai teguran. Kalau hambanya sudah mulai melenceng, itu ditegur sama Allah. Kalau yang ketiga Bapak Ibu sekalian, sifatnya adalah bala atau musibah atau hukuman buat dia. Kalau udah melencengnya sudah jauh, diingetin sama Allah masih lupa gitu kan, nah itu sudah jadi musibah. Jadi jangan salah, kalau udah banyak maksiat, jarang ibadah, kemudian dia mengatakan aku lagi diuji, orang sekolah aja enggak gitu kan. Jangan kepedean. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, cari masalah. Ya, ini yang sering kali terlupa. Udah tahu sakit emah, makan rujak. Udah tahu sakit asam urat, tahu tempe dihajar. Ini Bapak Ibu sekalian, jangan nyalahin Allah. Aduh, aku lagi diuji sama Allah. Bukan ujian itu, nyari penyakit, nyari masalah gitu kan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, yang halalan thayyiban, la yaqbalu illa thayyiban. Dan Bapak Ibu sekalian, Allah juga tidak menerima kecuali dari yang baik-baik pula. Jadi kalau misalnya ada koruptor sedekah dengan hasil korupsinya, berharap bahwa itu akan membersihkan harta yang haram, salah. Karena Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan, orang yang sedekah dengan harta yang haram itu tidak akan diterima Allah. Bahkan itu kelak jadi penyesalannya di hari kiamat. Udah dia melakukan kejahatan, dia nggak menikmati hasilnya, tapi dia akan dihisab di hari kiamat dan menerima hukuman dari apa yang dia lakukan. Jadi nggak ada ceritanya Robin Hood dalam Islam, nggak ada. Karena Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Begitu juga dengan amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Sholat pakai baju curian itu enggak diterima Allah.
Ini amalannya. Dan Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang ketiga dari hadis ini, bahwa Rasulullah SAW seringkali menyebutkan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah tidak menerima, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada ibadah tersebut. Contohnya Bapak Ibu sekalian, hadisnya la sholata biduni tuhurin wala shadaqatan min ghulul. Tidak ada salat tanpa toharoh, dan tidak ada sedekah yang dibarengin dengan caci makian. Ya, selamat datang Pak Haji, Pak Imam Musola Baitur Rahman. Insyaallah barakallahu fik. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita temukan dalam hadis Bapak Ibu sekalian, dua hal Allah tidak menerima, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang amal ibadahnya tidak diterima Allah. Contohnya tadi, tidak ada sholat atau sholatnya tidak diterima kalau tidak pakai toharoh. Atau sholat yang kedua, sholatnya tidak diterima la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Contohnya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama, sholatnya atau ibadahnya memang tidak diterima sama sekali. Kewajibannya belum lepas. Itu yang pertama. Terus gimana dengan Fatihah Bapak Ibu sekalian? Fatihah itu memang hukumnya rukun. Makanya hati-hati dengan Fatihah. Saya seringkali temukan orang-orang itu Fatihahnya ya agak gimana gitu ya. Makanya kalau bisa tuh Masjid Nurul Hidayah ini ngadakan tahsin Fatihah ke minimal. Karena ini rukun Pak, Bu ya. Salah dikit selesai. Nah Bapak Ibu sekalian, Fatihah itu yang dimaksud tidak dibaca atau tidak diterima sholat seseorang tanpa Fatihah, itu kalau kita kondisinya luas. Contoh misalnya sholat zuhur, datang ke masjid, begitu takbir, imam takbir, kita juga ikut takbir, tapi ngelamun, hingga akhirnya sholat Fatihahnya nggak kebaca, maka Bapak Ibu sekalian sholatnya nggak sah, si makmum. Karena apa? Dia punya waktu untuk baca Fatihah, tapi tidak baca. Tapi kalau misalnya waktunya agak mepet Bapak Ibu sekalian, begitu imam kita masbuk, imamnya begitu kita takbir ngikutin imam, imamnya ruku, maka Bapak Ibu sekalian, hadis yang tadi baca Fatihah itu sudah dikhususkan dengan hadis man adraka ruku'an faqad adraka rakaatan. Barang siapa yang dapat ruku bersama imam, maka dia dapat 1 rakaat. Jadi kalau misalnya ada sebagian tuh jamaah begitu takbir, imamnya rukuk masih lanjut Fatihahnya gitu kan. Nah ini benar sih tapi tidak pas ya, tidak pas. Karena kalau kondisinya sulit atau kondisinya sempit, maka bacaan Fatihah imam adalah bacaan Fatihah makmum. Dengan syarat Bapak Ibu sekalian, rukuknya sempurna dan minimal baca 1 kali doa rukuk. Jadi subhana rabbiyal azimi, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, dapat 1 rakaat. Tapi begitu kita takbir subhana rabbiyal, nah itu imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, belum terhitung 1 rakaat. Ini Bapak Ibu sekalian yang pertama, memang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Nabi menyebutkan di banyak hadis Allah tidak menerima. Itu maksud yang kedua, kata para ulama adalah ibadahnya diterima, kewajibannya terlepas, tapi nggak dapat pahala. Contohnya Bapak Ibu sekalian, man atakahinan, barang siapa yang datang kepada dukun, fasa'alahu, kemudian dia bertanya sesuatu, la yuqbalu sholatuhu arba'ina yauman, sholatnya tidak diterima Allah selama 40 hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu baru nanya saja. Dan dukun itu kemarin sudah kita bahas ya. Dukun yang dimaksud di sini adalah, yang pertama adalah arraf, yang ngaku bisa nyari barang hilang. Yang kedua kahin, yang ngaku bisa mengetahui masa depan. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Pak dukun, jodoh saya gimana,
saya nanti karirnya seperti apa. Nah itu namanya kahin, ini yang nggak boleh. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian horoskop. Ya. Zaman kita dulu kan ada koran ya, Gemini, rezeki serat keuangan lagi menipis. Ya iyalah tanggal 27 kita bacanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sholatnya sah, kewajiban sholatnya lepas, tapi Bapak Ibu sekalian nggak dapat pahala sholat. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, hadisnya salah sunla tartafiu sholatuhum walau shibron. 3 golongan yang sholatnya nggak keangkat walaupun sejengkal. Siapa diantaranya? Ada suami yang minta jatah sama istrinya nggak dikasih karena lupa bawa martabak misalnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sholatnya si istri, tahajudnya si istri dapat sah, diterima Allah, tapi nggak dapat pahala. Ya. Contoh yang lain Bapak Ibu sekalian, sholat dengan pakaian yang dicuri atau minjem tanpa izin, itu sholatnya sah, kewajibannya lepas, tapi tidak dapat pahala. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang maknanya tidak dapat pahala. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, gimana caranya kita membebaskan dari barang yang haram? Nah, sebetulnya ulama selisih pendapat Bapak Ibu sekalian di masalah ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau sudah telanjur dimakan, maka kita harus cari orang yang punya barang. Kalau sudah terlanjur dimakan, kita harus cari. Kalau nggak ada orangnya, ahli warisnya. Kalau nggak ada ahli warisnya, seperti dulu saya sampaikan, kita sedekah atas nama fulan. Tapi kalau barangnya belum dimakan Bapak Ibu sekalian, Imam Fudail bin Iyad itu menganjurkan untuk dihancurkan. Misalnya kita ketemu bakwan misalnya di depan masjid, sayang nih kalau nggak dimakan gitu ya. Nah kata Imam Fudail, jangan sekali-sekali masukkan, karena Bapak Ibu sekalian banyak sekali masalah yang ditimbulkan kalau kita kemakan barang yang haram. Tip ini Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang ke berapa tadi? Ya, pelajaran yang ketiga ya. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, kata anak Rasulullah SAW, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sungguhnya Allah memerintahkan bagi orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan kepada para nabi. Apa perintahnya Bapak Ibu sekalian? Para nabi diperintahkan untuk makan makanan yang halal. Orang mukmin juga disuruh makan makanan yang halal. Al-Quran menyebutkan, ya ya rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wahai para nabi, makanlah dari yang baik-baik dan lakukan amalan-amalan yang baik. Amal soleh. Adapun orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan bagi kalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, di masyarakat kita terkadang ada yang meyakini seseorang kalau sudah sampai makom tertentu maka dia sudah nggak wajib lagi syariatnya. Ini nggak ada. Ya, mohon maaf. Ya, karena Bapak Ibu sekalian, justru para nabi itu lebih berat ibadahnya dibanding kita. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW itu sholat tahajud wajib. Kalau beliau tidak terbangun atau karena beliau sakit hingga beliau tidak melakukan sholat tahajud, maka beliau menggantinya dengan sholat duha 12 rakaat. Kalau kita sudah nggak wajib, bukan nggak wajib ya, karena dulu sempat wajib, mohon maaf. Tahajud itu di masa-masa awal Islam wajib bagi umat Islam. Tapi kemudian karena Allah Maha Tahu bakal di akhir zaman umat Islamnya sudah mulai malas-malasan, maka Allah tidak wajibkan lagi sholat tahajud. Jadi kalau misalnya ada yang mengklaim, Ustaz, saya kan sudah sampai makom tinggi, Ustaz, saya udah syariat itu sudah di luar kepala, saya udah nggak wajib lagi sholat. Nah, perlu diingat Bapak Ibu sekalian, orang yang nggak wajib lagi sholat dalam Islam itu cuma 3. Yang pertama anak kecil, yang kedua tidur, yang ketiga gila. Jadi kalau misalnya udah yakin bahwa dia sudah nggak wajib lagi sholat, berarti kemungkinan yang ketiga tadi.
Tapi Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran yang berikutnya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana Allah mengabulkan doa. Nabi kemudian menceritakan tentang seorang laki-laki, yutilus safar, kata Nabi. Ash'atha akbar, rambutnya kusut masai, badannya berdebu. Rafi'an yadaihi ilas sama, ngangkat tangannya ke langit, ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian beliau mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian ada 5 sebab nih doanya udah dikabul, sudah hampir doanya dikabulkan Allah. Jadi Nabi menyebutkan di sini hadisnya apa? Ada 5 hal yang menyebabkan doanya didengar sama Allah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yutilus safar, dia melakukan perjalanan jauh. Orang jalan jauh itu Bapak Ibu sekalian doanya dikabulkan Allah. Karena hadis yang lain menyebutkan 3 golongan yang doanya tidak akan tertolak. Doanya musafir, doa orang tua pada anak, dan yang ketiga doa orang yang terzalimi. Orang terzalimi ini Bapak Ibu sekalian, baik muslim maupun non muslim itu sama, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Nabi menyebutkan ittaqu da'watal mazlum. Khawatirlah, takutlah dengan doa orang-orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Musafir juga sama Bapak Ibu sekalian. Kenapa musafir? Karena orang musafir itu susahnya luar biasa. Mau buang air kudu nahan gitu kan, mau makan susah, mau minum juga seadanya yang dia dapatkan. Nah, saat itulah Bapak Ibu sekalian doanya mustajab. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lagi bepergian Bapak Ibu sekalian, jangan diam aja tuh. Ya, misalnya lagi mudik misalnya, jangan mikirin utang saja, pikirin doa gitu kan. Karena doa saat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, sederhana dalam penampilan. Karena para ulama menyebutkan orang yang terhinakan di sisi manusia penampilannya, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, dia ngangkat tangannya. Tangannya terangkat. Hadisnya menyebutkan Allah itu Maha Pemalu. Dan di antara malunya Allah adalah saat hamba nurunkan tangan saat doanya belum dikabulkan Allah. Allah malu. Makanya Bapak Ibu sekalian, sejatinya ketika kita ngangkat tangan, doa kita itu sudah dikabulkan Allah. Jadi jangan ragu untuk berdoa, jangan khawatir doa kita tidak dikabulkan Allah. Karena ketika Allah ngasih kita ilham untuk ngangkat tangan, sejatinya Allah sudah mengabulkan doa kita. Dan kata Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, sungguhnya manusia itu hendaknya berhusnuzon, berbaik sangka pada Allah, dan diantara tanda baik sangka Allah pada baik sangka hamba pada Allah adalah hamba tetap berdoa walaupun dia tidak tahu kapan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang lain seorang ulama mengatakan, rajin-rajinlah ngetuk pintu. Karena semakin sering kita ngetuk pintu, semakin kemungkinan dibukakan pintunya itu semakin cepat. Kecuali pintu rumah kosong itu nggak bakalan dibukain gitu ya. Kali selagi ada orangnya gedor-gedor ya. Tapi dalam Islam hanya 3 kali, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Kalau pintu Allah seperti itu. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ngangkat tangan. Yang keempat, dia menggunakan asma Allah dan sifatnya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya asmaul husna, maka berdoalah. Nah, si hamba ini Bapak Ibu sekalian sudah berdoa menggunakan asma Allah, yaitu ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku wahai Tuhanku. Dan yang kelima Bapak Ibu sekalian, dia mengulang doanya. Jadi kalau misalnya kita butuh dengan doa dengan sesuatu Bapak Ibu sekalian, ulangi doa kita minimal 3 kali. Ya Allah, anakku mau ujian, ya Allah, luluskan dia ya Allah. 3 kali itu minimal. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mengulang-ulang doa kita. Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata doanya tidak dikabulkan Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, kata Nabi,
wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuzziya bil haram. Makanannya haram, minumnya haram, bajunya haram, dan dia dapat gizi dari haram-haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebab pertama doa kita dikabulkan Allah adalah makan makanan yang halal. Hati-hati. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pernah satu hari berkata pada Nabi, "Ya Nabi, doakan aku agar doaku senantiasa dikabulkan Allah." Nabi kemudian berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Sa'ad, atib man'amaka yustajabu du'auka." Wahai Sa'ad, perbaguslah makananmu, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kesempatan yang lain Bapak Ibu sekalian, Sahal bin Abdillah rahimahullah mengatakan, barang siapa yang memakan makanan yang halal selama 40 hari, maka doanya akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, agar doa kita dikabulkan Allah adalah kita melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan itulah yang jadi pendorong doa kita naik ke langit. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u." Sungguhnya naik amalan, ucapan-ucapan yang baik itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal solehnya yang akan ngangkat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau memang kita butuhnya mendesak, ya setelah kita doa kita melakukan kebaikan. Setelah sholat sunnah misalnya kita baca doa, selesai doa kita sedekah, itu akan semakin mempercepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, hindarkan kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu akan menyebabkan doa kita lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, janganlah engkau perlambat terkabulnya doa sementara engkau menempuh jalan dengan cara engkau menempuh jalan kemaksiatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu tips agar doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama memang hindarkan makanan yang haram. Karena hadis yang lain menyebutkan, barang siapa yang memasukkan satu suap saja makanan ke dalam dirinya, maka doanya tidak akan dikabulkan Allah selama 40 hari. Satu suap. Apalagi kalau satu piring. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah jadi polemik ya di kalangan umat Islam. Selesai sholat dianjurkan nggak doa? Ada yang pernah dengar nggak ini? Ada yang ngomong Bapak Ibu sekalian, ada beberapa ustadz yang saya temukan di internet, mereka mengatakan udahlah nggak usah doa. Selesai sholat itu kan nggak dianjurkan doa, karena dan memang ada pendapatnya, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Jadi letak perbedaannya itu dari hadisnya itu Anda lupa pula siapa rawinya. Jadi doanya, jadi Nabi mengatakan, Mu'adz bin Jabal, maaf ya Mu'adz, inni uhibbuk, wahai Mu'adz, aku mencintaimu, kata Nabi. Fakul fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka katakanlah setiap, maaf, dubur itu artinya belakang ya. Setiap dubur salat ya, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, bersyukur padamu, wa husni ibadatik, melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini ulama selisih pendapat.
Ada dua pendapat di sini yang saya temukan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa tidak disyariatkan doa setelah sholat. Karena hadis ini. Jadi kan di dalam sholat itu Bapak Ibu sekalian ada 4 waktu mustajab. Masih ingat? Yang pertama setelah waladhdallin, sebelum amin. Yang kedua i'tidal, berdiri setelah ruku. Yang ketiga di sujud. Enggak terakhir, Bu, di sujud. Cuman saya rekomendasikan sujud terakhir. Karena biasanya kalau kita saat sujud kita baca doa, selain sujud terakhir biasanya apa? Ketika bangun dari sujud bingung, ini sudah rakaat berapa? Makanya saya rekomendasikan sujudnya sujud terakhir. Dan yang keempat Bapak Ibu sekalian, setelah baca doa tahiyat akhir. Kan Nabi ngajarkan 2 doa ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Terus doa yang kedua yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini doa-doa ini. Terus boleh ditambahkan doa lain. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jambi? Boleh, dengan syarat mulutnya nggak gerak, dalam hati saja. Kalau bisa bahasa Arab silakan pakai lisannya digerakkan. Nah, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, mohon maaf, dubur sapi itu kan bagian dari sapi. Dubur sapi bagian dari sapi. Makanya beliau menyatakan doa ini karena Nabi menyatakan fi duburi kulli salat, dubur salat, maka itu hanya dalam salat. Selesai salat hanya zikir-zikir biasa saja. Itu pendapat pertama. Jadi kalau ada yang mendengar itu emang ada pendapatnya di situ. Namun pendapat yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Al-Qastalani dan beberapa imam yang lain. Beliau mengatakan bahwa ada doa setelah sholat, khususnya sholat wajib. Dalil beliau yang pertama Bapak Ibu sekalian, nggak layak kita menyamakan dubur sholat dengan dubur sapi. Ya, kayaknya bukan apple to apple ya. Atau bahkan ya emang agak-agak gimana gitu ya, masa nyamain sholat dengan itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ada doa Nabi menyebutkan man qara'a fi duburi shalah. Barang siapa yang membaca di dubur salat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, riwayat yang lain 34. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebagai penggenap 100, maka dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu pendapat Imam Qastalani dan Imam Ibnu Hajar bahwa selesai sholat masih disyariatkan untuk baca doa. Dalil yang ketiga bagi mereka adalah bahwa waktu sholat itu adalah waktu-waktu yang paling utama. Maka hendaknya kita menggunakan waktu yang dipilih Allah untuk sholat adalah waktu yang mustajab, maka gunakan sebaik-baiknya. Dan memang kalau menurut beberapa herbalis ya Bapak Ibu sekalian, waktu sholat itu kan waktu pergantian. Maka kalau misalnya kita pengen sholat Bapak Ibu sekalian, dan kita pengen sholat kita lebih maksimal untuk kesehatan, sebelum sholat minum. Ya, sebelum sholat minum. Karena ketika kita pada saat itu pergantian cuaca, pergantian suhu, itu juga akan berpengaruh dengan tubuh kita. Ketika kita minum, otomatis air itu akan membantu memperbaiki metabolisme tubuh kita. Tip ini Bapak Ibu sekalian, beberapa pelajaran dari hadis ke-10 Arba'in Nawawi. Saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, yang pertama hendaknya kita jangan pernah melupakan Palestina, ya, karena biasanya orang itu kalau sudah semakin lama itu udah nggak biasa, gitu kan, kayak perang Ukraina, ya kan, atau kayak krisis sekarang ini kan, udah nggak biasa saja. Jadi jangan pernah lupakan
Palestina minimal dalam doa-doa kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah itu maha baik. Mari kita senantiasa berbaik sangka sama Allah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang ketiga Allah itu tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Amalan yang baik itu adalah ikhlas sesuai syariat, khusus untuk makanan ada halal dan thayyiban di sana. Dan yang keempat Bapak Ibu sekalian, pelajarannya adalah bahwa Allah memerintahkan para nabi umat Islam sebagaimana Allah juga perintahkan para nabi. Jadi kalau ada yang nyeleneh menganggap bahwa ada syariat tidak wajib lagi bagi dirinya, yaitu tadi ada kemungkinan bahwa dia salah satu di antara 3 kelompok tadi. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan makanan yang haram. Karena makanan yang haram akan menghambat rezeki kita, makanan yang haram akan membuat kita jauh dari Allah hingga kita malas beribadah, makanan yang haram bakal ada musibah-musibah yang akan menimpa kita. Dulu pernah saya ceritakan kisah seseorang yang curhat kepada Imam Syafi'i terkait dengan gajinya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang terakhir bahwa doa itu disyariatkan setiap saat, setiap waktu. Ada seorang hamba bertanya pada Allah, bertanya pada Nabi, ya Nabi, berapa banyak sih kita doa? Ya Nabi menyatakan, ya terserah kamu doa. Karena Allah akan senantiasa mengabulkan doa hambanya. Fima makna. Dan sang sahabat tadi kemudian berkata, ya Nabi kalau gitu ya kami bakal banyak berdoa. Nabi menjawab, sesungguhnya karunia Allah lebih banyak lagi dari doa hamba tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan waktu dan mikrofon ke Ustaz Firdaus. Baiklah, bagian ini mungkin ada yang mau bertanya, silakan kita buka ya, ada yang mau bertanya silakan seputar kajian boleh di luar. Setelah doa orang yang betul ini kan tadi kan yang betul ini misalkan doa kan kamu tepat. Ya. Kalau doa yang buruk gimana Ustaz? Misalnya mati kalau tiba itu boleh Ustaz. Betul ini. Nah yang itu boleh gitu. Oke. Yang pertama. Kita kumpulin. Ini sudah Anda ketik. Oh ya. Silakan. Ada lagi? Silakan. Iya. Ketika kita diajak berdoa di saat apakah itu berlaku di sholat wajib saja atau di sholat sunnah? Oh iya. Soal isu terakhir apa berlaku sholat wajib saja atau sholat sunnah boleh juga? Bapak. Salam ya. Perkembangan perjuangan umat Islam untuk Palestina ya. Jazakallah. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang pertama untuk doa terzalimi ya terserah yang mendoakan. Ya. Cuman memang dianjurkan Bapak Ibu sekalian bahasanya yang baik ya. Dianjurkan ya misalnya ya Allah kasih hidayah sama dia dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kalau boleh saya anjurkan Bapak Ibu sekalian, doanya apa? Ya Allah, sayangi dia, lancarkan rezeki dia, masukkan dia ke surga. Kalau bisa ya Allah jangan lama-lama, besok ya Allah. Ya, paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Ya, doanya apa? Masukkan dia ke dalam surga, tapi kalau bisa ya Allah jangan lama-lama ya Allah, besok be ya Allah. Paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Dan termasuk yang mendoakan Bapak Ibu sekalian, bolehnya mendoakan untuk mati itu ada di para ulama ya. Di antaranya Ibnu Jubair, Sa'id Ibnu Jubair. Beliau mengatakan, ya Allah, jadikan aku korban terakhir dari Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Maksudnya apa? Ya Hajjaj jangan kasih waktu lama-lama. Ya. Jadi itu boleh. Ya. Boleh, tapi itu tadi bahasanya jangan terlalu kasar lah gitu ya. Cuman tidak dianjurkan
untuk doa yang buruk seperti tadi gitu kan. Jadi ya Allah kasih dia teguran agar dia sadar, ya Allah kasih dia rezeki agar dia tidak lagi menzolimi orang lain, itu lebih utama ya, dibandingkan yang lain. Itu yang pertama, boleh tapi tidak dianjurkan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, untuk sujud, doa di sujud itu apakah di sholat wajib atau hanya sholat sunnah, semua boleh. Karena hadisnya sifatnya umum. Nabi menyebutkan aqrabu mauqifin bainal abdi wa bainallah wa huwa sajidun. Atau kama qala sallallahu. Tempat yang paling dekat, posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah adalah saat dia sujud. Maka perbanyak doa. Faksirul doa. Banyaklah baca doa. Itu tadi Bapak Ibu sekalian, doanya apa saja? Apa saja boleh. Doa mau beli mobil silakan, doa mau anak soleh juga silakan. Kalau nggak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia, bahasa Jambi boleh. Tapi itu tadi khusus yang bahasa selain bahasa Arab, mulutnya tidak gerak, bacanya dalam hati saja. Tapi yang ketiga Bapak Ibu sekalian terkait dengan Palestina, alhamdulillah bangsa Palestina masih tegar, mujahid kita masih tegar, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Dan kita berdoa semoga prediksi dari almarhum Syekh Ahmad Yasin itu terkabulkan. Jadi beliau memprediksikan tahun 2027 Israel itu akan hilang dari peta dunia. Karena Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah Israel itu ada kutukan 80 tahun. Maksudnya adalah kerajaan Israel itu tidak akan pernah eksis ya, kecuali hanya 1-2. Itu mereka akan hancur di saat usia mereka menjelang 80 tahun. Adapun ada beberapa 2 atau 3 kalau nggak salah, itu pasca meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, itu lebih dari 80 tahun, tapi sudah mulai kehancurannya di saat berumur 80 tahun. Ya kita doakan 2027 Israel hilang dari peta dunia, dan jangan khawatir kiamat dekat. Karena ada sebagian umat Islam itu takut doain Palestina. Ya Allah kalau Palestina merdeka, kiamat ini. Gak gitu banget Bapak Ibu sekalian ya. Karena memang tanda kiamat, diantara tanda kiamat adalah saat orang-orang Yahudi itu selesai di Palestina. Sampai batu dan pohon berkata, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, dekatlah padaku karena ada orang Yahudi di belakangku kecuali pohon Gorkot. Nah Bapak Ibu sekalian, tapi hadis itu tidak menyebutkan ya, dari selesainya Israel dengan kiamat berapa puluh tahun, nggak disebutkan gitu kan. Karena Bapak Ibu sekalian, tanda kiamat itu Bapak Ibu sekalian, hitungan mundurnya itu dari zaman Nabi ya, dari zaman Nabi itu udah hitung mundur. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, iqtarabatis saa'atu wansyaqqal qamar. Kiamat sudah mendekat dan tandanya adalah bulan sudah terbelah, dan ini sudah terjadi di tahun kelima dari kenabian. Dan sekarang kan udah banyak tanda kiamat ya. Wanita menyerupai laki-laki, orang sibuk menghias masjid, bangsa Arab berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi gitu kan. Nah itu tapi tidak disebutkan dari selesai itu sampai kiamat berapa tahunnya. Jadi nggak usah khawatir, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua terkait dengan tanda kiamat, Nabi ngajarin kita bukan untuk takut. Ini harusnya yang jadi posisi kita bersikapnya seperti di hadis ini. Jadi ada seorang sahabat datang pada Nabi, ya Nabi mata sah. Wahai Nabi kapan kiamat? Nabi mengatakan maza a'datta lahu. Nih, lihat bahasanya. Nabi nggak mengatakan sekian tahun kamu bikin bunker, enggak. Nabi hanya mengatakan maza a'datta lahu. Apa yang sudah engkau persiapkan untuk kiamat. Karena sekarang kan banyak ustadz panitia kiamat itu kan udah nakut-nakutin gitu kan. Ada yang sampai banyak yang ketakutan loh. Yang di Padang itu sampai udah nggak bikin pengajian lagi, sudah sibuk jamaahnya suruh uzlah, udah mikirin dunia. Karena 2024 kemarin prediksinya anak yang dibunuh Dajjal itu udah mulai dewasa. Sapi yang udah mau disembelih oleh orang Yahudi itu sudah, sapi merahnya kan, itu sudah siap untuk disembelih.
Nah, sampai sekarang alhamdulillah kiamatnya belum ada. Dan Bapak Ibu sekalian, sebetulnya prediksi kiamat itu sudah terjadi masa-masa lalu. Jadi para ulama kita tuh ada yang namanya otak-atik matuk, ada orang Jawa sini. Mereka mencoba menghitung jumlah huruf ayat-ayat tentang kiamat, akhirnya mereka dapatlah angka. Termasuk diantaranya apa? Angkanya adalah umur umat Islam itu hanya 1.500 tahun. Itu hanya otak-atik dan bukan hadis. Ya, itu bukan hadis. Jadi kalau misalnya ada yang menemukan ustadz yang mengatakan demikian, yakinlah bahwa kiamat itu hanya Allah yang tahu. Itu hadisnya palsu kalau seandainya dia mengatakan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak, Palestina insya Allah semakin tetap eksis dan alhamdulillah sekarang beberapa faksi Islam, tapi Syiah ya, Lebanon, Iran, dan Irak sudah mulai juga mengarah ke Suriah. Begitu juga ada beberapa pasukan dari Afghanistan itu sudah mulai bersiap nunggu mereka diberangkatkan ke daerah perbatasan. Dan juga Yaman juga sudah mulai rajin ngirim roket ke Israel. Jadi, dan yang miris buat kita Bapak Ibu sekalian, negara-negara non-Islam seperti Belgia itu umat 87% kalau nggak salah itu Kristen, tapi mereka mengutuk Israel. 87-an itu yang Kristennya, sementara kita mayoritas umat Islam, Saudi dan negara-negara Sunni, bahkan Yordania itu yang nyegatin roket yang lewat di atas mereka itu kan, yang dikirim ke Palestina, ke Israel maaf. Jadi sampai ada seorang ulama Saudi mengatakan, saya udah bingung nih, Syiah dukung Palestina, sementara negara Sunni justru mengutuk para pejuang Palestina. Saya mau di posisi mana? Karena cuma ada dua pilihan, Syiah atau Sunni. Insya Allah kita bersama Palestina dan kita Sunni, insya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Allah alam bisawab. Karena doa ya, karena sholat syuruk sudah masuk, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita keturunan yang soleh dan solehah. Yang punya masalah kita doakan masalahnya terselesaikan. Yang belum pernah haji atau umroh kita doakan Allah mudahkan jalan ke sana. Yang punya anak kita doakan semoga anaknya sukses dalam studi dan dalam kehidupannya. Dan semoga mereka juga jadi para penghafal Al-Quran. Dan jika ada di sini sakit atau keluarganya sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan semua keinginan dan harapan-harapan yang baik dari kita. Allah jauhkan kita dari neraka dan Allah masukkan kita semua, keluarga kita dan orang-orang yang kita kasih ke dalam surganya kelak. Amin Allahumma amin. Ala hadzin ya wa ala kulli niyatin shalihatin al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna wa la ila an-nari masirana waj'al jannata hiya darana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma ja'al khaira umrina akhirahu wa khaira a'malina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala mahabbatika wa ala mahabbati rasulik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah wa ziyarata qabr nabiyyika Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam lil haji wal umrah an tuballighuna ya Allah bi rahmatika judika karamatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma 'alaika bil yahud wa man 'awanahum. Allahumma 'alaika bil yahud wa man 'awanahum. Allahumma 'alaika bil yahud wa man 'awanahum. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li dzurriyyatina jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب لنا الخلق طهره فلا